Oke. Nah, untuk yang waktu itu kita pernah bahas, pernah masuk materi tentang membuat cerita menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, dengan cara ada disable. Oke. Nah, ini di sini ada gambar. Gambar apa itu? Lagi main lompat tali. Ya, nanti kita akan buat kalimat. Nah, ini akan buat kalimat nih. Coba perhatikan kalimat yang ini. Rani, Dea, dan Susi sedang bermain lompat tali bersama-sama. Nah, ini kalimatnya udah benar belum penulisannya? Rani, Dea. Belum ya? Coba. Karena kenapa belumnya? Salahnya di mana? Namanya belum semuanya gede. Nah, iya betul, belum semuanya huruf besar ya, huruf kapital. Yang benar begini. Nah, yang mestinya tadi nama D-nya harusnya huruf besar. Terus Susinya harusnya huruf besar. Kayak gini yang benar. Dani, Dea, dan Susi sedang bermain lompat tali bersama-sama. Ini kalau suaranya nggak kedengeran ya? Dani, Dea, dan Susi sedang bermain lompat tali bersama-sama. Jadi kalau kalian membuat cerita atau menulis menggunakan huruf tegak bersambung, perhatikan huruf kapitalnya, terus di akhir kalimat pakai tanda titik. Dulu ya. Lanjut. Nah, fabel dan kata sapaan. Apa itu fabel? Ada yang tahu fabel itu apa? Fabel. Apa yang tahu? Cerita. Iya, cerita. Cerita. Dongeng tentang hewan. Iya, betul, Kayla. Fabel, dongeng, hewan. Dia tokohnya hewan dan memiliki sifat seperti manusia. Jadi ada kodok bisa ngomong gitu. Terus dia punya sifat kayak manusia, ada yang baik. Ada dongeng yang berisi tokoh Coba nih kita hewan baca. yang memiliki Ini sifat kutipan dongeng seperti ya. manusia. Jadi singkat. Dongengnya. Setelah semua buah terkumpul, kelompok semut memberikannya kepada sang raja. Raja, ini hadiah dari kami. Kami harap raja menyukainya. Ucap ketua semut. Ini gambarnya ya. Lalu, terima kasih semut. Kalian tidak perlu repot seperti ini. Jawab sang raja. Kami tidak merasa direpotkan, Raja. Raja selalu baik kepada kami dan hewan lainnya. Ini hanya sekadar hadiah untuk membalas semua kebaikan Raja. Ucap ketua semut. Jadi di sini semutnya lagi kasih hadiah ke rajanya. Ada pertanyaan, siapakah tokoh yang ada dalam kutipan dongeng di atas? Siapa aja tokohnya? Raja. Ya, raja dan Semut. raja dan semut. Betul. Sama ada satu lagi yang tadi bicara, ketua semut, ketua semut dan raja. Nah, tuliskan kata sapaan yang terdapat dalam dongeng di atas. Kata sapaannya apa aja? Raja. Raja dan Semut. ya. Ada di kalimat ini. Raja. Ya. Raja. Raja, ini hadiah dari kami. Nah, ini kata siapa nih? Rajanya ya. Nah. Terus, terima kasih semut. Nah, semutnya juga kata
Kata sama semut. Terima kasih semut. Lanjut. Nah, selanjutnya penggunaan tanda titik. Penggunaan tanda titik. Ya. Nah, nih. Yang pertama, tanda titik digunakan untuk mengakhiri Kalimat. berita. Kalimat berita. Contohnya, kita harus menggunakan masker. Kita udah bisa baca. Terus di akhirnya ada tanda titik. Ada kakak ini. Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik pada penulisan waktu. Contohnya yang tanda panah saja itu yang lagi dibaca. Titik 30. Dibacanya 10 lebih 30. Nah, jam sama menit. Terus di bawahnya pukul 12.30.20. Nah, ini dia ada detiknya. Yang ini detik, menit, yang depannya jam. Pukul 12 lebih 30 menit 20 detik. Dia ada detik. Lalu yang ketiga, tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan dan kelipatannya. Contohnya nih, saya menghasilkan 1000 butir setiap minggunya. 1000-nya 1.0. 1000. Yang terakhir, tanda titik digunakan dalam penulisan singkatan nama orang. Gini, sebelum disingkat tulisannya Muhammad Hasan. Terus sesudah disingkat bisa jadi M.A. Hasan. Terus ada namanya Ahmad Yani. Setelah disingkat jadi A. Yani. Berarti Ahmad Putra Raswan. Berarti bisa disingkat A. Putra Raswan. Ya, jadi kata Ahmadnya bisa disingkat kayak gini. A. Terus Muhammad Danis Firdaus. Berarti bisa M. Danis Firdaus. Gitu ya. Selain buat di akhir kalimat, dia juga bisa di jam, di angka ribuan, dan di penulisan singkatan nama orang. Lanjut, penggunaan huruf kapital. Nah, nih. Kalau dalam menulis, lihat kalau kalimat harus pakai huruf kapital. Nah, kapital disebut juga huruf besar. Nah, huruf kapital digunakan pada awal kalimat. Iya. Contohnya, kita harus rajin belajar. Nah, huruf K-nya besar. Kalau huruf K-nya kecil berarti salah ya, belum benar. Terus pada nama orang pasti harus menggunakan huruf kapital. Ya, Dika Surhadi. Lalu awal guna A ada awal kalimat ketikan langsung. Contohnya ini, ada tanda petiknya dia nih di atasnya. Adik berkata, kapan kita pulang? Tanda tanya. Ini biasanya kalau kalian baca di dongeng, yang cerita dongeng tadi, ketemu ini kalimat yang ada petikan langsungnya. Pasti huruf awalnya huruf kapital. Lalu nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Contohnya agama Islam, Katolik, pasti huruf besar. Dan kitab suci Al-Quran, A-nya huruf besar, Q-nya huruf besar. Lalu Allah, A-nya pasti selalu huruf kapital, huruf besar. Dan yang Maha Esa. Yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Gitu ya. Lanjut yang kelima, nama bangsa, nama suku bangsa, dan bahasa. Contohnya Indonesia, Dayak, Bali. Terus negara apa lagi selain Indonesia yang kalian tahu?
Malaysia, Wah, Malaysia. Amerika, Jepang, Amerika. Korea, Tulisnya huruf Afrika. besar. Nih, misal Malaysia tadi. Ini besar ya. Ada Brazil. Malaysia. Amerika. Nah, kasih A-nya, huruf M-nya huruf besar, huruf kapital. Terus ada nama tahun, bulan, hari, dan hari raya. Contohnya Hijriyah. Ada Hijriyah, ada Masehi. Lalu bulan, nama-nama bulan dari Januari sampai Galungan apa nih? ini Agustus, dan nama-nama hari sama nama hari raya. Ini galungan. Ada nama hari raya kemarin bulan Mei, ada hari raya apa tuh? Hari Raya Waisak. Hari raya, oh ya, yang kemarin terakhir hari raya Waisak. Terus ada hari raya Waisak. Ya. Ada juga hari raya Idul Fitri. Ya. Huruf besar semua tuh di awalnya. Lalu nama geografi. Nama geografi ini maksudnya nama tempat ya. Ini nama daerahnya. Contoh di Banyuwangi, Asia Tenggara. Terus kalau di Jakarta juga bisa Jakarta, di Jakarta Timur, Jakarta Pusat. Lalu juga bisa huruf kapital digunakan pada nama lembaga, nama negara, dan organisasi. Dan pada judul buku atau judul cerita. Misalnya kalian pernah lihat buku cerita, buku dongeng, atau buku pelajaran, pasti depannya huruf kapital, ya. Aja. Ya. Ais. Kita lanjut. Aha. Kalimat tanya. Nah, beda lagi ya. Kalau di kalimat tanya pakai tanda titik. Oke, tanya-tanya. Iya, betul ya. Pakai Emang tanda dia ngapain? tanya. Bukan kalimat tanya. Kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Tanya-tanya. Ya, kalau tadi kalimat berita baru pakai tanda titik. Nah, kumpulan kata tanya. Waktu itu pernah ada materinya. Adik, sim, Simba. ya. Singkatan dari apa, di mana, Simba. kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang lagi ada tanda pandang saja itu yang lagi digaris saja, digrafikin. Nah, nih. Kalau apa biasanya untuk menanyakan hal. Contohnya, apa yang sedang Assalamualaikum, kamu Ustazah. lakukan? Gitu. Terus, apa kabarmu hari ini? Pasti tentang menanyakan sesuatu hal. Kalau mengapa, untuk menanyakan Ini punya Ustazah, ini punya kakak ini. mengapa kamu kemarin tidak masuk sekolah? Biasanya kalau pertanyaannya mengapa, jawabannya Karena ya, pasti ada kata karena menanyakan sebab. Lalu yang ketiga ada bagaimana. Bagaimana untuk menanyakan cara. Contohnya, bagaimana cara membuat kue bolu? Terus bagaimana cara membuat membuat sop buah? Jadi pasti tentang cara, menanyakan cara. Lalu kalau kapan menanyakan waktu. Kapan kita akan belajar kelompok? Pasti kalau kapan jawabannya waktu. Di mana untuk menanyakan tempat. Contoh, di mana rumahmu? Atau di mana kamu sekolah? Di mana kalian sekolah? SD. Kapal Islamic School. Iya. Untuk Sekolahnya dari rumah. menanyakan contoh apa yang Lalu, sedang kamu lakukan. Siapa ya? Siapa untuk menanyakan orang? Siapa yang piket hari ini? Coba saja buat pertanyaan nih tentang siapa yang hari ini pakai baju putih? Ada yang pakai baju putih? Bajunya warna putih. Saya membuat kue bolu. Untuk
nanya Oh ya, amat pakai baju putih. kapan kita akan Berarti yang pakai baju putih, yang hari ini pakai baju putih. Ya. Terus siapa lagi? Lain-lainnya. Ya. Pokoknya ingat aja kalau kalimatnya pakai tanda tanya. Kalimat berita pakai tanda titik. Kita lanjut ke bahasa Inggris. At the beach. Tahu ini artinya apa? Di mana? di pantai. Di pantai. Beach. Nah, at the beach you can see, kamu bisa melihat, sea, itu air laut ya. Kemudian sand apa sand? Pasir, yes. And shells. Karang. Lanjut. Flower, sky, Sky. tree. Bisa tahu ya artinya ya, lihat dari gambar sky, berarti langit, sun, matahari, pohon, flowers, bunga-bunga, bunganya ada 2 dia, flowers. Next, selanjutnya, Sky apa sky? Bunga-bunga. ini apa nih? Perahu, and ice cream. Daun. At the beach, kalau di pantai ada umbrella. Umbrella payung. Ya, ada payung, bisa ada payung. Lanjut. Public place. Buku. Nah, ini public place. Public. Nah, places itu tempat. Public umum. Tempat umum. Tempat umum. Ya. Tadi bahasa Inggris terbalik-balik ya. Public places. Tapi kita bacanya artinya tempat umum. Ini ada lagunya ya. Toilet Iya, boleh. Silakan. tapi mama ikut juga. Iya, ini mama nggak ikut. Kita mana ya? Ini mama nggak ada di suaranya, nggak kata tadi ngecek. Siapa lagunya? Kamu yang Gereja. Mama ikut. Zoo, kebun binatang. Hotel itu hotel. Bookstore toko buku. Ya, itu pantai. Park itu sama bank itu sekolah office kantor hospital rumah sakit tempat umum. Masjid itu gereja, market itu pasar, kebun binatang, hotel itu hotel, bukan toko buku, itu pantai, itu taman, itu bagi restoran, kulit sekolah, lebar ibu sekolah, Tempat nginep. dalam satu lagu kalian udah bisa tahu berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. 14 public places 14 umum.
Contoh apa ya? Ada 14. Nah, or new home. Nah, ini bagian-bagian di rumah nih. Nah, there is a living room. Ruang tamu. Living room. There is a kitchen. There is a bedroom. And Dapur. dining Bedroom. room. Bedroom. Kamar tidur. Dining room. Ruang makan. Yes. Dining room. Garasi. And teras. Teras rumah ya, ini teras. And then, bathroom. There is a bathroom and home yard. Nah, kalau home yard ini beda sama Home teras. yard. Home yard ini halaman rumah. Yang halaman rumah. Kalau teras bagian depannya, pas di depan pintu. Home yard. Yes. Home yard. Bathroom. Saya insya Allah hafal ya. Living room, ruang tamu, kitchen, dapur, bedroom, bed. Bed itu kan tempat tidur. Jadi, room, kamar, tempat tidur. Barat, garasi, Kalau teras, bedanya teras, dining room sama bedroom, kitchen apa? kasur. nih? Kalau di dining Oh, room, dining room tempat makan, Iya. kitchennya itu kalau dapur. kitchen tempat buat dapur, tempat buat masaknya. Dining room apa ya? Dining room. Dining room ya, ada meja makan, ada kursi biasanya kalau di dining room. Teras and home yard. Oke, nah. AC-nya dengan alfabet? Iya. Oh ya, kalau A, B, D. Next question, ada pertanyaannya nih. How do you spell sand? Kalau sand berarti gimana? A, N, D, S, A, N, D. and D, oke. Ya. That's correct answer ya, betul ya. Jawabannya. Next. How do you spell teras? E, T, S, T, R, E, R, A, R, C, A, N D. E. D, R, R, A, C, E, P, Z. Jawabannya yes. T, E, R, A, E, E. Last question. How do you spell bathroom? Ya, betul ya. B, O, O, M, Yeah. R R, Z, O, E, R, R, E, A, G, Masih E, ada difference antara I sama E. B, D, H, L, R, U, O, M. E, A, T, A, R, O, O, M. Squeezy, lemon squeezy. Jelas. Materi yang terakhir dari bahasa Inggris. Ini aktivitas ya. Reading a book. Baca buku. Yeah. baca buku. Watching TV. Nonton TV. Eating. Makan. Makan. Looking in the mirror. Dia lagi ngaca dia. Ngaca. Helping their mother. Lagi Ibunya. ya lagi bantu ibunya. Bantu ibu. Singing a song. Lagi menyanyikan. Lagi menyanyikan sebuah lagu. Selesai. Ready
bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ini ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Saya insya ya. Dan sudah. Aja saat menjawab nanti soal-soal PLT. Selesai ya. Dengan ini biasanya huruf Udah suruh bayarin mau saya kan apa punya banyak duit. dari bahasa Inggris. Bayarin dong, bayarin. Tidak ada pertanyaan, saya lanjut ya. Ntar di dalam Lanjut ke matematika. Itu sekarang dong yang spelling itu. Spelling. Oh, tanya langsung aja ya. Coba. How do you spell cells? Cells. S Ya, H S. I L. Nih. S. Saya share screen dulu ya. Kok sih? tangan. Cells tulisannya gimana cells? S-nya 2 bukan sih? S-nya satu. Apa ya? Yang di terakhirnya sales-nya 2 kan? L-nya 2. Ya, L-nya yang 2. Cells. Oh, L. S H A L Ya. L H S S. Ya. Cells. Ini ya tulisannya. S H A L S Berarti S terus N Klik. S H N I I A L L S. S. Good job Dani. S. Betul ya. Easy peasy lemon squeezy beneran. Tulisannya berarti gini ya. Kalau dibaca. Spelling ya. Spelling. S. H. I. L. S. Kalau about public places ya. Mosque. M O S Yes. E E. U U. E. Wih, good job. M O S Gampang. U iya ya. Gampang semuanya ya. Gampang yang bisa dong. Ya, Danis berarti ikut lomba spelling bee ya Danis ya. Kalau ada lomba spelling bee. Oke. Nah, sip saja. Rekomendasi Kalau bisa. Kita aja selesainya sampai jam berapa? selesainya sampai jam 9 insya Allah. Lalu cukup waktunya. Yuk, lanjut ya ke matematika. Nah, Udah selesai habis ini. masih ya setelah matematika PKN selesai. Ini tentang pecahan. Ada donatnya utuh nih satu, terus dipotong. Nah, Nah, donat terbagi menjadi dua sebagian sama besar. Disebut 1/2. 1/2. bilang dan sebut. 1/2 bisa disebut Dua bagian. 1/2. Yang atasnya di Pembilang penyebut. penyebut ya, satu pembilang, duanya penyebut. Coba kalau dari gambar ini yang termasuk pecahan yang mana? Warnailah gambar yang setiap bagiannya dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2, 1/3, atau 1/4. Kalau gambar Yang pertama, segitiga yang ini bisa jadi Yang pecahan. kedua Oh, yang kedua ya. segitiga dua nih, Tiga sama segitiga yang besar ya. kedua. Berarti yang kedua nih bisa Segitiga yang ini.
Ya, 7, ini 9. ya, ini yang Laptop satu jadi per nggak bisa gambar. 2. Bisa tuh. Kalau yang ini bisa jadi pecahan? Lagi. Enggak. Ya, Tidak. sama tidak sama besar. Ya. Gambar yang ini nih, sebelahnya Karena beda. bisa kah? Iya, bisa. Iya, bisa ya. Karena sama besar. Tapi kita mau warnai di mana nih? Misal di Nah, tengah-tengahnya ya. Warnai. ada mewarnai saja. Iya, biar dia bisa dibilang 1/4. Jadi satu bagian dari 4. 1 dari 4 bagian. Lama. Kan ada perintahnya warnailah gambar. Dia Ada perintahnya warnailah gambar. Yang nulis setiap bagiannya saja. dinyatakan dengan pecahan berarti diwarnai. Tapi I kalau wonder why. 1/4 Apalagi nggak 1/4 tahu. ya, karena dia ada. Lanjut yang bawahnya. Udah selesai. Ini bisa disebut pecahan tidak? Bisa disebut pecahan? Tidak. Ini tidak ya. Satunya lagi ada pecahan. Ya, berarti tidak usah diwarnai. Sebelahnya Tidak. yang ini yang ada 3 bagian Pecahan. bisa. Ada, coba nih, berarti kita warnai yang ini ya. Satu bagian diwarnai. 1/3. Jadi ya 1/3. Diwarnain, denger ya. Selanjutnya yang bawah ini termasuk pecahan bukan? Bisa. Nah, Dari turun. Ngapain anda goyang-goyangnya? satu bagiannya. Jadi 1/4 berapa? Ya, 1/4. 1/4. Kalau yang sebelahnya termasuk pecahan? Tidak. Ya, bisa jadi nggak usah. Kalau yang terakhir ini 1/4. Tidak bisa. ya, bisa jadi kita warnai. 4 saja. 4. 1, 4. Oh, pecahan ini masih mudah ya, insya Allah ya bisa. Tinggal lihat aja dia berapa bagian kepotongnya. Oh, 1/4, 1/3, dan seterusnya. Kita lanjut. Saja halaman berapa? Halaman. Nggak halaman. Halaman berapa? Nah, ini ada soal cerita nih. Tapi sebelum ke soal cerita, kalian perhatikan dulu nih yang ini. Setengah 1/2 dari 8. Ustazah. 2 dari 8 berapa? Nah, ini 2. Jonas memiliki 8 kelereng. Setengah bagian, ini dia kata kuncinya, setengah bagian Ustazah. dari seluruh kelerengnya diberikan kepada Dedi. Berapa butir Ustazah. kelereng yang diberikan kepada Dedi? 4. 4. Tadi disuruh. Ustazah izin ke toilet. Ya, boleh. Ah. Caranya ini ada caranya 1/2 kali 8. Jadi 8 bagi 2 hasilnya 4 kelereng. Atau kalau dari kalian lihat dari gambar, ini tinggal dibagi 2. Nah, jadi setengahnya 4, setengahnya 4. Ustazah masih ada. I wonder how. Ya. Udah. Jadi kelereng yang diberikan kepada Dedi ada Itu cari ibu. ada berapa? 4. Ibu. Apa itu tadi? 4. 4 butir. Lanjut, Itu amat 4-nya. pulpennya kebesaran. Nggak usah dikecilin. Oke, yang ini.
lanjut. Di kulkas ada persediaan 15 butir telur. Nih, telurnya. Lalu sepertiga bagian dari seluruh telur dimasak ibu. Dia sepertiga. Berapa butir telur yang dimasak ibu? Pin, jangan Sepertiga. Kalau saat ada pertanyaan sepertiga, di gambarnya kalian bagi 3 aja. 1, 2, 3. Bisa kayak gini. Caranya. Jadi tinggal 1. Berapa nih berarti sepertiganya? 33. Ya, berapa telur? 55. Iya, 55. Nah, atau kalau kalian udah hafal pembagian sama perkalian, bisa pakai cara yang di atas. 1/3. Tinggal 5. Iya, dikali 15. Ini berarti 15-nya dibagi 3. Dapat 5 butir. Aku sekarang tahu. Itu ya, saya. 15 bagi 3, 5 butir. Satu bagi 5 sama dengan. Ke toilet ya saja. Ya, silakan. Oke, nah ini tentang jam nih. Waktu kemarin latihan yang ini yang keliru karena penulisannya. Sebenarnya kalian udah paham itu jam berapa, tapi karena penulisannya aja. Di sini ada jarum pendek. Kalau jarum pendeknya menunjuk angka berapa ini? 6. Wah, dan jarum panjangnya menunjukkan angka 12. 12. Jadi dia ditulisnya pukul 06.06. Ya, kalau di sini kata-katanya dibilang ditulis pukul, nah itu kalian tulis angka gitu. Ya. Tapi kalau kalimatnya di depannya dibaca, berarti tulis 6. DNA pukul 6. Kelihatan ini tahu. Ada tanda waktu 24 jam. 24 jam itu jadi ini kalau di jamnya kan hanya kelihatan sampai 12 ya. Tapi kalau dia udah siang, ini ada apa? 1 itu sama dengan 13. 2 PK. 14. Artinya angka 15. berarti. Nah, pas di sini dia bisa 24. Kan 24 jam ya. Atau mulai dari 00 lagi. Biasanya dia kembali lagi ke 00. Wajahnya dilihat dulu saja. Coba di sini ada keterangan saya pulang dari kantor pukul 06.00 sore. Udah bang. Nah, karena sore, kalau sore itu bisa ditulisnya ayah pukul 18.00.
Oke. Bapak ke kantor. Terus tadi tidur pukul 9.00 malam. Saya juga ditulis tadi tidur pukul 21.00. Jadi yang waktu 13, 14, 15, 16 ini biasanya waktu pas siang dan sore. Ya. Siang, sore, terus nih malam 18, 19, 20, 21, 22, 3. Nah, ini jam 1 pas 1 pagi-pagi banget tuh. 1 masih malam-malam. 1 pagi. 1, 2, 3, 4. Ini waktu subuh nih 4, 5, 6. Pak 5. Ya. Coba saja mau tanya nih. Siapa ya? Buat tes pemahaman kalian. Coba Ihsan. Biar Ihsan mikrofonnya. Ya, oke. Kalau pukul 9 malam itu berarti pukul berapa? Iya, betul. 21.00. Berarti paham ya? Coba dari akhwatnya, saya mau tanya. Sisel. Dani. Ya, Sisel. Di-unmute Sisel. Ayo dong. Kalau misalkan saya pulang kerja pukul 5 sore. Berarti kalau 5 sore itu pukul 17. Iya, betul. 17.00. Ya, 4 jam. Kita bisa lanjut. Berikutnya. Izin ke toilet ya. Ya, mana? Ustazah, izin ke toilet. Ya. Apa yang saya lihat lah? Pada izin ke toilet. Ya, ya. Jangan. Iya. Waktu selesai suatu kegiatan. Nah nih, di sini ada soal cerita. Siti mulai belajar pukul 08.00. Lalu Siti belajar selama 2 jam. Pukul berapa Siti selesai belajar? Ada rumus penyelesaiannya. Jadi waktu selesainya itu waktu mulai ditambah lamanya kegiatan. Ini masih mudah ya. 8.00 tambah 2 jam. 8 tambah 2 Jadi selesainya pas pukul 10. Kalau misalkan dirubah, Siti mulai belajar pukul 10.00. Mulainya dari sini. Dari 10.00. Dari 10.00 ya. Lalu dia belajarnya selama 4 jam.
Isinya. Diam. Ayo. Nah, ini soalnya saya rubah sedikit ya. Mulainya pukul 10, lalu lamanya dia belajar 4 jam. Berarti selesainya pukul 2. 2. Ya, 1, 2, 3, 4. Pukul 2. Atau karena dia ini 10 kan, jadi 10 tambah 4. Jadi pukul 14 titik. Iya, 14.00. Ya. Oke. Jajan dia. Selanjutnya ya. Nah, atau ini dulu deh. Udah mulai bosan. Selanjutnya soalnya beda lagi. Mas MTK. Waktu mulai suatu kegiatan ini dia bertanya waktu mulainya. Coba baca soalnya. Syarif, baca soalnya Syarif. Ya, Syarif. Oke. Celananya ada. Syarif. Keluar. Celananya. Lihat tuh. Lihat celananya. Ada. Oke, tidur siang selama 1 jam. Made selesai tidur siang pukul 14.00. Pukul berapa Made mulai tidur siang? Rumus penyelesaiannya, waktu mulai itu sama dengan waktu selesai. Ustazah. Ya. Ustazah masih lama ini. Selesainya masih lama, Ustazah. Ya, bentar lagi ya. Kurang lama. Pukul 2. Kegiatan. Waktu selesainya kan dia jam 12. Jam 14. Lamanya kegiatan 1 jam. Kalau ini berarti dikurang. 14 kurang 1. Tuh waktunya mundur. 13. 13. Udah jam 9 sudah. Dan barulah saya cinta. Ini masih kecil cinta-cintaan. Siapa yang Tadi agak masih bocil lagunya cinta-cintaan. Ini lebih. Kembali. Dennis kembali.
Tinggal 4 segmen. Ini kelihatan tulisannya. Namanya suatu kegiatan. Ada cerita. Kakak pulang dari kegiatan kerja kelompok pukul 14.00. Jika kakak pukul 9 pagi, maka berapa lama kakak kerja kelompok? Kalau mau cari lamanya satu kegiatan, waktu selesai dikurang waktu. Dia selesai 14. Nah, berarti kurang 9. Ustazah udah jam 9 nih. 14 9 berapa? Lanjut. Ini 1 jam, ini tentang jam, menit, hari, minggu, bulan. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit 60 dan 1 minggu 7 hari. 1 bulan 30 hari. 1 bulan berapa minggu? 4 minggu, 1 tahun 12. What are you doing? Satu minggu. Ya. Tidur malam. Ini ada soal. Hari. Misal kita Zoom meeting selama 2 jam. Nah, berarti 2 jam itu berapa menit? Tinggal dikali 2 kali 60 menit. Sama dengan 120 menit. Lalu, kalian libur semester selama 3 minggu. Berarti berapa hari kalian liburan semester? 3 kali 7 hari. Sama dengan 21 hari. Lalu, 60 hari. Sama dengan berapa bulan? Kalau dari hari ke bulan, nanti dibagi. Ya. 60 bagi 30 sama dengan 2 bulan. Ini ada soal. Siapa yang bisa? Jadi guru diperingati pada bulan apa? Ya? Oh, pada bulan apa Kaila hari guru? Siapa yang tahu? September. Apa? Satu bulan 30 hari. Iya, bulan September ya. Ditulis ya. Bulan September. Nah, kan dia di November. Lalu 3 bulan sebelumnya yaitu 3 bulan sebelum bulan November bulan apa? Agustus. Karena sebelum November kan Oktober, September, lalu Agustus. Jadi 3 bulan sebelumnya bulan Agustus. Lanjut. Nah, ini KKN.
Untuk PKN kalian belajar tentang ini ya, Pancasila yang sila ketiga tentang persatuan. Nah, tapi kalau untuk lebih lagi ini yang tentang agama beraneka ragam agama yang ada di Indonesia ya, lalu tempat ibadahnya sama hari besar hari rayanya apa aja ya. Kalau Islam tempat ibadahnya di Ustazah. Masjid. Ya, hari besarnya hari rayanya hari raya Idul Adha sama Idul Fitri. tahun baru Ustazah. ya, Syarif. Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha. Isra Mi'raj. Lalu yang Kristen di gereja Hari Natal, hari hari Paskah. Jumat Agung, hari Paskah, kenaikan Kristen Protestan dan yang Katolik. Lalu Hindu tempat ibadahnya di pura. Pura. Ya, pura nih. menyepi. Ini pura. Ya, lalu hari raya ini hari Nyepi, hari Saraswati, hari Pagerwesi. Kalau Buddha, Dewi, Utara. Hari raya kemarin tuh ada hari raya Waisak. Hari Asyura, hari Kalina. Sada sama hari Katina. Ini Konghucu ibadahnya di kelenteng. Lihat ininya gambarnya nih, Nak. Ini yang kelenteng. Gereja, masjid, pura, wihara, iya. Hari-hari besarnya. Alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum ditutup, Ustazah apa dulu? Jadi aktifkan kameranya. Azam, diaktifkan dulu kameranya. Safa, Azam, ya dah. Ada foto saja. Aja ya. Semuanya duduk ya, siap. Satu, dua, tiga. Ya, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Sip. Udah. Tutup dulu ya dengan Left. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Subhanakallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la Buat yang tugas-tugasnya masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan meeting ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam.